Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah Matematika Industri terkait materi program dinamis. Kali ini saya akan membahas atau menyelesaikan sebuah persoalan program dinamis melalui contoh soal. Yang dimana sebelumnya kita sudah membahas ilustrasi program dinamis secara umum dengan pergerakan seorang salesman yang harus berangkat dari kota 1 ke kota 10 dengan persinggahan 8 kota. Nah, sebenarnya pada program dinamis ini yang seharusnya dibahas itu terbagi menjadi dua, yaitu program dinamis deterministik dan program dinamis probabilistik. Cuman yang akan kita bahas berhubung waktu tidak memungkinkan, kita hanya akan membahas persoalan program dinamis deterministik. Nah, apa itu program dinamis deterministik? Jadi program dinamis dengan pendekatan persoalan deterministik. Deterministik itu artinya bersifat menetapkan. Determine, kalau dalam bahasa Inggrisnya determine, yaitu penetapan. Jadi kita harus menetapkan dulu keputusan sebelum melanjutkan pada keputusan berikutnya. Walaupun secara umum program dinamis memang begitu, tapi kekhususannya di sini adalah pada keputusan berikutnya yang sepenuhnya ditentukan oleh keputusan sebelumnya. Artinya, ketika kita berada pada stage A sekarang saat ini, maka sebelum untuk menuju state berikutnya melalui stage itu kita harus menentukan dulu keputusan pada state saat ini. Jadi kalau kita belum memutuskan untuk state ini keputusannya apa, maka masih banyak pilihan-pilihan pada state berikutnya. Tapi kalau kita sudah memutuskan pada state ini, maka pilihan-pilihan tadi akan menjadi berkurang, sehingga peluangnya menjadi lebih besar. Karena kemungkinannya lebih sedikit. Gitu ya. Oke, kita akan melihat nanti. Jadi intinya keputusan pada state ini, keputusan pada state berikutnya itu ditentukan oleh keputusan pada state saat ini. Tentunya pada stage saat ini juga, pada stage N. Jadi kalau digambarkan diagramnya itu katakanlah ini state saat ini yang berada pada stage N. Ini state ya. Ini state saat ini yang berada pada stage N itu akan menentukan state berikutnya atau state N plus 1. Nah, keputusan ini bergantung pada kontribusi dari Xn. Bergantung pada kontribusi dari Xn. Jadi kalau state ini merupakan alokasi atau ketersediaan. Nah, kalau Xn ini keputusannya. Keputusan. Jadi kalau misalnya katakanlah alokasinya ada 5,
Kemudian kita memutuskan xn-nya cukup 3. Jadi xn-nya 3. Artinya alokasinya 5, kita memutuskan hanya 3. Artinya ada sisa di situ. Nah, maka peluang di sini akan lebih besar karena sisanya lebih sedikit. Gitu ya. Peluangnya lebih besar karena sisanya lebih sedikit. Begitu seterusnya sampai pada state terakhir. Oke, jadi kalau di sini kita punya fungsi tujuan fn sn, xn. Kalau di sini kita punya f bintang n plus 1 sn plus 1. Oke. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Ini soal ini ya. Nah, saya punya persoalan. Sebuah perusahaan semen Cianjur mempunyai 9 orang salesman yang mempunyai 3 daerah pemasaran terpisah. Profitabilitas untuk setiap negara pemasaran di ketiga daerah tersebut adalah sebagai berikut. Jadi profitabilitas itu keuntungan ya. Jadi kalau di daerah A itu kalau tenaga pemasarannya 0, itu keuntungannya sekitar 20 juta. Artinya tanpa ada salesman pun di situ sudah berjalan dengan mendapatkan keuntungan 20 juta. Kemudian kalau maksudnya tambahan salesman. Kemudian kalau misalnya salesman-nya 1, keuntungannya bertambah sekitar 32 juta. Begitupun untuk daerah B dan daerah C. Daerah B ini kalau misalnya penambahannya 9 orang, salesman-nya diturunkan 9 orang gitu ya, kira-kira akan mendapatkan profit 135 juta. Dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan alokasi pemasaran yang optimum supaya diperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi nilai optimumnya adalah nilai maksimum. Artinya bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan 9 orang salesman ini yang akan kita kirim pada 3 daerah. Oke, jadi cara pengerjaannya sama dengan yang pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu kita tentukan dulu state dan stage-nya apa. Jadi kita punya state-nya di sini apa? Kita punya 3 daerah, berarti kita punya 3 tahapan. Jadi untuk menentukan daerah C, daerah B, daerah A, kita harus menentukan dulu daerah sebelumnya. Artinya saya harus menentukan dulu daerah C sebelum daerah B atau sebaliknya. Yang mana bisa diacak ya, diacak akan sama hasilnya. Kalaupun daerah A dulu, mau daerah B dulu silakan. Tapi nanti hasilnya akan sama. Gitu ya. Jadi kita harus menentukan dulu daerah C berapa nih. Katakanlah 4 orang misalnya. Nanti daerah B nanti akan berkurang kan? Kalau misalnya kita kirim daerah C pada daerah C, ini saya kirim 4 orang, maka daerah B alokasinya akan berkurang. Karena ada 9 sales, maka daerah C4, daerah B kemungkinannya paling besar adalah 5. Paling besar adalah 5. Karena kita masih punya daerah A yang harus dialokasikan sales. Kalaupun daerah A tidak menggunakan sales, maka daerah B cukup 5. Tapi kalau misalnya nanti hasil yang optimumnya daerah A ternyata harus membutuhkan harus ada sales, maka nanti kita lihat daerah B-nya perlu berapa, kemudian nanti disimpulkan daerah A-nya harus berapa. Gitu ya. Oke, baik. Kita turunkan. Jadi setelah kita menentukan state dan stage, tadi kita tulis state-nya berarti state-nya yaitu
alokasi atau jumlah salesnya. Stage-nya yaitu daerah A, B, C ya. Daerah A, B, C. Jadi kita punya 3 tahap ya. Karena ada 3 daerah, maka kita punya 3 tahap. Kemudian kita buatkan tabelnya seperti pada video sebelumnya. Nah, ini tabelnya oke. Ini di sini daerah B saya ubah dulu supaya lebih mudah membacanya karena di soal itu ternyata dari 9 sampai 0. Ya, mungkin ini pengecoh. Jadi supaya gampang bacanya, ini saya ubah jadi 0 dari 0 sampai 9. Kalau di sini berubah, maka di profitabilitasnya pun berubah. Dibalik juga gitu. Oke. Nah, di sini kita buat tabel pertamanya seperti biasa S, kemudian keuntungan dari tahapan akhir karena program dinamis ini sifatnya mundur. Jadi kita hitung dari tahapan akhir dulu. Karena daerah C saya anggap sebagai atau saya asumsikan sebagai tahap akhir, maka F3 bintang S ini kita tuliskan di sini. Karena tahapan akhir itu tahapan yang setelahnya tidak ada atau tidak akan mempengaruhi tahapan berikutnya karena terakhir tidak ada lagi gitu ya. Maka kita cukup tuliskan saja di sini, tidak mempengaruhi tahapan selanjutnya karena memang di akhir. Nah, kita dapatkan F3 bintang S ini atau nilai atau keuntungan pada keuntungan yang bisa didapatkan pada tahapan ketiga yang dimulai dari state S. Sehingga kita dapatkan nanti kita dapatkan nanti X3 bintang atau state yang akan membuat keuntungan pada stage 3 itu maksimum. Karena kita menghitung keuntungan maksimum. Ya, jadi X3 bintang ini state yang membuat keuntungan pada stage terakhir itu, pada stage 3 itu maksimum. Jadi kalau misalnya di keuntungannya 84 ya berarti X3 ini yang membuat keuntungannya 84. Jadi kalau misalnya kita tuliskan jadi seandainya kalau misalnya alokasi itu tadi state ya. S ya. S itu alokasi kalau XN itu keputusannya. Jadi misalnya kita punya alokasi 9 salesman. Ini untuk X1 berapa, untuk X2 berapa, untuk X3 berapa. Nah, ini keputusan. Ini state dan ini state juga sama. Cuman kalau S di sini state-nya berupa alokasi, kalau di sini X1-nya sebagai keputusan. Jadi kalau misalnya di sini kita punya 9 sales, itu kita putuskan di X1 katakanlah 4, maka alokasi berikutnya adalah 5. Sini S-nya sama dengan 9. Di sini SN plus 1-nya adalah 5. Ini 5 ya maksudnya. 5. Karena kita memutuskan 4 untuk X1.
Kemudian untuk Sn plus 2-nya adalah bergantung pada X2. Jadi pada stage kedua ini, kita memutuskan berapa untuk X2. Seandainya saya putuskan misalnya 2, maka alokasi di sini hanya ada 3. Sn plus 2-nya 3. S-nya 3 di sini. Sehingga nanti ya yang akan membuat profit maksimum ya hanya 3-3-nya. Karena ini tahap akhir. Jadi X3-nya otomatis 3 juga. Makanya di tabel ini tabelnya sederhana. Ya F3-nya itu ya kita tinggal tulis saja daerah C, profitabilitas daerah C. Tinggal kita tuliskan di sini. Dan yang membuatnya maksimum adalah X3 bintang ini. Oke, kemudian pada tabel berikutnya, nah untuk tabel ini kita buat, oh ini kosong, ini harusnya ada. Kita buat sama seperti pada video sebelumnya, kita harus menentukan objek. Kita harus menentukan profitabilitas yang mungkin pada stage 2. Kita harus menentukan profitabilitas yang mungkin pada stage 2. Ini harusnya ada ya. Oke. Nah, cara mengisinya ada ini kan kosong, kita isi aja. Cara mengisinya adalah sebenarnya ini nggak ada ya. Ini hanya harusnya begini. Kalau kalian lihat di buku itu begini. Delete. Nah, kalau kalian lihat di buku itu begini. Nah, tadi saya tambahkan maksudnya supaya memudahkan saja melihat data. Jadi ini saya tuliskan di sini. Jadi untuk alokasinya S itu 0 sampai 9. Karena pada tahap 2 ini semua kemungkinan masih ada. Semua kemungkinan masih ada. Masih bisa memilih 9. Masih bisa memilih 4 dan sebagainya. Kemudian X2 ini keputusannya kita ambil berapa. Nah, di sini intinya di sini kita harus menentukan profitabilitas atau keuntungan pada alokasi S dengan keputusan X2. Ini akan sama dengan profitabilitas saat ini pada stage 2 yang ditambahkan dengan profitabilitas pada stage 3. Di mana kalau dulu kita pakai istilah S ini istilahnya sama ya. Jadi simbolnya sama ya. Kayak gini lah. Kalau misalnya nah ini. Seandainya S di sini 9, S di sini 9, dan kita putuskan untuk X1 sama dengan 4, maka berapa alokasi untuk S berikutnya, untuk stage berikutnya? Sn plus 1 ya. Alokasi untuk stage berikutnya atau Sn plus 1 itu akan sama dengan S dikurangi X1, kan begitu ya? Sama dengan 5. Nah, itulah mengapa di tabel ini ditulis S min X2. Karena ini dipengaruhi oleh keputusan sebelumnya. Ini dipengaruhi oleh keputusan sebelumnya. Oke. Jadi kalau misalnya di stage 2 ini kita ambil katakanlah 6. Kita ambil katakanlah 6. Alokasinya ada 6. Maka kita bisa mengambil salah satu, misalnya 4. Kita ambil 4 pada stage 2 ini, kita putuskan 4. Sehingga
pada F3 bintangnya ini adalah kita menghitung F3 bintang untuk 6 dikurangi 4. Karena pada tahap 3-nya itu nanti akan tersisa 2 S-nya kan? Ya enggak? Bisa dipahami? Jadi karena kita mempunyai alokasi 6 di sini, kemudian kita putuskan 4 ini, maka alokasi berikutnya hanya akan ada 2. Gitu kan? Sehingga yang sebagaimana kita tahu F3 ini adalah keuntungan atau profitabilitas dari tahapan 3 sampai akhir. Ya akhirnya di 3-3 juga gitu. Maka kita tuliskan S-nya harus dikurangi dengan X2. Atau tadi kalau misalnya 6, kita ambil 4, maka 6 dikurangi 4. Sama dengan F3 bintang 2. Gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya 0, kita lihat P2X2-nya itu profitabilitas pada tahap 2 atau pada daerah B. Pada daerah B ini ya, 40, 50, 60, dan seterusnya. Ini saya tulis lagi di sini supaya gampang melihatnya. Maka ini sama dengan kolom di sini itu 40 ditambah F3 bintang dari S2 min X2-nya itu berarti S-nya 0, X2-nya 0. 0 untuk F3 itu berapa? 0-nya itu 50. Sehingga 40 tambah 50 sama dengan 90. Ini bukan Excel ya. Jadi harus manual. Oke, nah berikutnya misalnya lagi saya ambil contoh di sini. Di sini kita punya P2X2-nya itu 50. P2X2-nya itu 50. Kemudian F3 bintang S bin X2-nya karena S-nya 6, X2-nya 1, maka 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Sehingga di sini kita punya 50 ditambah, kita lihat 6 min 1, 5. 5 di atasnya berapa? 109. Berarti ini ditambah 109 atau sama dengan 159. 159 ya. Nah, begitu pun seterusnya. Dengan catatan, ingat bahwa ini tidak boleh negatif, non negatif. Jadi 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka di sini kita punya kotak-kotak yang kosong karena tidak ada nilainya. Itu ya. Jadi nggak mungkin 4 dikurangi 6. Itu jadinya F3 bintang min 2 itu nggak ada nilainya. Oke. Nah ini kita dapatkan karena kita mencari nilai maksimum, maka kita tuliskan yang paling besar pada setiap barisnya. Jadi baris ini paling besarnya berapa? 191. Oke, tulis 191 di sini. Ini didapatkan jika saya mengambil X2 sama dengan 2 atau 3 atau 4. Di sini tulis 2, 3, 4. Baris ini kita dapatkan yang paling besar 149. 149 itu kita dapatkan dari X2 sama dengan 0. Sini ya. 149 ini X2-nya sama dengan 0. Oke. Nah, begitu seterusnya sampai kita selesai mengisi kolom ini. Tabel ini. Nah, langkah selanjutnya kita membuat tabel yang sama pada tahapan pertama atau pada stage 1. Ini sudah saya buatkan. Oke, ini saya tampilkan dulu data daerah A-nya supaya terlihat. Nah, pada tabel stage 1 ini kita sama cari juga F1 S X1-nya.
Untuk mengisinya, ya ikuti saja ekspresi ini. Jadi misalnya ini saya hapus dulu. Untuk tahap pertama atau stage 1 itu kan sama dengan daerah A. Daerah A itu untuk tenaga kerja 0 itu kan profitnya 20. Sehingga kita jumlahkan 20. Kita jumlahkan 20. Kok kecil? Oke, kita jumlahkan 20 dengan F2 bintang S min X1. Jadi kalau misalnya S min X1, X1-nya saya pilih 0, maka 9 dikurangi 0 itu kan 9. Jadi F2 bintang 9. F2 bintang 9 itu kita dapatkan dari F2 bintang 9 itu, nah ini ya, F2 bintang 9 itu S-nya 9, berarti di sini ya. Kita dapatkan 191, berarti di sini kita tambahkan 20 dengan 191. Dapatlah hasilnya 211 ya. 211. Itu lagi deh. Ini misalnya yang kedua. Untuk X1 sama dengan 2, kita lihat di tabelnya profitabilitas. Ini 0, ini 1, ini 2, 47. Berarti kita jumlahkan 47 dengan ini F2 bintang 7. 7-nya dari mana? Dari sini. 9 dikurangi 2. Itu kan sama dengan 7. Sehingga kita lihat F2 bintang 7. F2 bintang 7. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini kan F2S. S-nya 7. F2 bintang 7, yaitu di sini. 171. Maka kita tambahkan 47 dengan 171. Hasilnya adalah 218 ya. 218. Nah, gitu. Kemudian setelah semua terisi, maka kita lihat F1 yang membuat nilainya maksimum itu berada pada ini 218. Jadi profitabilitas maksimumnya itu adalah 218 juta. Itu akan terpenuhi jika kita memilih sales sebanyak 2 dari 9. Jadi pada state pertama kita pilih 2 sales. Gitu ya. Ini X1-nya jadi 2. Kemudian kalau X1-nya 2, kita lihat berarti sisanya berapa? 9 kurangi 2 itu berarti yang alokasinya 7 ya. 9 kurangi 2, 7. Berarti kita lihat alokasi 7 itu mana? Nah, di sini. Alokasi 7 ini ternyata paling besar 171. Itu dipenuhi oleh kalau kita mengambil sales 0. Jadi tadi tahap 1 kita ambil 2 sales, tahap 2 kita ambil 0 sales. Berarti sisanya berapa lagi? 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Berarti sisanya masih ada 7 sales untuk di tahap ketiga. Ya, berarti harus diambil semua. 7 salesnya kita ambil, disimpan di daerah C atau pada tahap ketiga. 7 sales di sini ya, 7 ya. 7 sales. Jadi ini kita dapatkan di daerah A 2 sales atau profitnya sekitar 47 tadi ya. 47 juta. 47 juta. Kemudian daerah B 0. 0 itu 40 juta. 40 juta. Jadi tanpa ada sales pun di daerah B ini sudah menghasilkan uang atau profit 40 juta. Nah, untuk daerah C ini kita ambil 7 sales dengan keuntungan 131 juta.
Sehingga kalau ditotalkan ini akan menjadi 218 juta. Ya. Jadi kesimpulannya, karena tadi pertanyaannya, tentukan alokasi pemasaran yang optimum, yaitu kita tempatkan 2 sales daerah A, kita tempatkan 0 sales daerah B, dan kita tempatkan 7 sales di daerah C. Nah, seperti itu. Oke, kita cukupkan. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa via WA, via email, atau via Google Classroom. Semoga bisa dipahami. Dan soal ini akan saya sertakan nanti di Google Classroom juga. Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.